Apa jadinya jika sebuah pesawat tempur mampu menghilang dari radar, menembus wilayah musuh tanpa terdeteksi, dan menghancurkan targetnya sebelum lawan sempat menyadari kehadirannya? Itulah kekuatan yang ditawarkan oleh Sukhoi Su-57, jet tempur siluman generasi kelima buatan Rusia yang selama ini menjadi perbincangan hangat dunia militer. Di balik desainnya yang futuristik dan manuvernya yang luar biasa, Su-57 menyimpan segudang fakta unik, teknologi canggih, serta filosofi strategi tempur khas Rusia yang membedakannya dari jet tempur barat seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Dalam video ini, kita akan menyelami dunia Su-57 secara menyeluruh, dari sejarah pengembangannya, spesifikasi teknisnya, kecanggihan sistem avionik dan senjatanya, hingga peran geopolitik yang membuatnya lebih dari sekadar pesawat perang. Siapkan diri Anda, karena kita akan mengupas tuntas sang siluman langit yang menjadi kebanggaan Moskow. Pengembangan Su-57 dimulai pada awal 2000-an sebagai bagian dari proyek PAK-FA, Prospective Aviation Complex of Frontline Aviation, sebuah program ambisius Rusia untuk menciptakan jet tempur generasi kelima yang mampu menyaingi dominasi Amerika Serikat di udara. Setelah mengalami berbagai fase desain, uji coba, dan penyempurnaan, prototipe pertama terbang perdana pada tahun 2010. Namun jalan menuju operasional penuh tidaklah mudah. Rusia harus menghadapi tantangan teknologi, sanksi internasional, dan kendala pendanaan. Meski begitu, Su-57 akhirnya resmi memasuki dinas militer Rusia pada akhir 2020-an dengan produksi awal yang masih terbatas. Proyek ini juga sempat melibatkan India melalui program FGFA, Fifth Generation Fighter Aircraft, namun kerjasama itu gagal karena ketidaksepakatan dalam pembagian teknologi dan biaya. Uniknya, meski Su-57 adalah jet generasi kelima, Rusia tidak terburu-buru mengumumkan keunggulannya ke dunia, melainkan memilih jalur senyap untuk menyempurnakan kemampuannya tanpa terlalu banyak ekspos media. Dari sisi desain, Su-57 memang terlihat sangat berbeda dari pendahulunya. Badannya ramping dengan bentuk aerodinamis tajam dan kanopi kokpit yang menyatu dengan tubuh pesawat, mengurangi pantulan radar secara signifikan. Bentuk moncongnya mengingatkan pada desain stealth Amerika. Namun Su-57 menambahkan sentuhan khas Rusia dengan canard dan sayap delta yang memungkinkan manuver ekstrim. Salah satu fitur paling menonjol dari Su-57 adalah kemampuan super maneuverability yang melebihi sebagian besar jet barat. Ini berkat penggunaan mesin vektor thrust dan kontrol aerodinamis canggih yang memungkinkan Su-57 melakukan manuver-manuver luar biasa seperti Pugachev Cobra dan Kulbit. Dalam pertempuran udara jarak dekat, keunggulan ini bisa menjadi faktor penentu yang mematikan, bahkan jika lawan memiliki teknologi deteksi yang lebih canggih. Namun Su-57 bukan hanya soal kelincahan di udara. Jet ini juga dibekali dengan teknologi siluman atau stealth yang membuatnya sangat sulit dideteksi radar musuh. Rusia menggunakan kombinasi bahan penyerap radar, desain struktur yang meminimalkan refleksi, dan bahkan pengelolaan emisi panas dari mesin untuk mengurangi jejak inframerah. Meskipun sebagian pengamat barat menilai stealth Su-57 tidak seoptimal F-22 atau F-35, Rusia mengklaim pendekatan mereka lebih seimbang, tidak mengorbankan daya angkut senjata dan performa manuver demi siluman total. Ini mencerminkan filosofi militer Rusia yang mengutamakan fleksibilitas dalam berbagai skenario tempur dibandingkan spesialisasi dalam satu aspek saja. Masuk ke dapur pacu, Su-57 awalnya menggunakan mesin AL-41F1, namun akan digantikan oleh mesin baru ISDLY-30 yang memberikan dorongan lebih kuat, efisiensi bahan bakar lebih baik, dan umur operasional yang lebih panjang. Mesin baru ini menjadi kunci agar Su-57 benar-benar menyandang status jet generasi kelima sejati. Dengan dorongan vektor thrust dari mesin ganda tersebut, Su-57 bisa terbang super cruise, yakni kecepatan supersonik tanpa afterburner, dan mencapai kecepatan maksimum lebih dari Mach 2. Lebih dari itu, jet ini mampu beroperasi di berbagai kondisi ekstrim, termasuk suhu rendah dan medan tempur terpencil, mencerminkan ketahanan teknologi Rusia yang dirancang untuk menghadapi segala kemungkinan perang. Système avionique Su, 57 Juga TAC Kalamenarik. Kokpitnya dilengkapi dengan layar digital multifungsi, HUD, head-up display, dan sistem kontrol fly-by-wire generasi terbaru yang memberikan pilot kendali penuh dalam segala kondisi. Tapi yang paling revolusioner adalah integrasi kecerdasan buatan, AI, yang dapat membantu pilot dalam pengambilan keputusan, pengelolaan senjata, dan bahkan navigasi.
Sistem radar AESA, Active Electronically Scanned Array, yang digunakan oleh Su-57, memiliki jangkauan luas dan mampu mendeteksi serta melacak banyak target sekaligus, bahkan yang memiliki fitur siluman. Lebih dari itu, pesawat ini dilengkapi dengan sistem perang elektronik dan sensor optik inframerah yang memungkinkan deteksi musuh tanpa memancarkan sinyal radar aktif, menjaga elemen kejutan dalam pertempuran. Dalam hal persenjataan, Su-57 dirancang sebagai jet multirole yang mampu menyerang target udara, darat, dan laut. Senjata utamanya tersimpan dalam ruang internal untuk menjaga siluman, namun juga bisa dipasangi senjata eksternal jika diperlukan. Jet ini dapat membawa berbagai jenis rudal udara ke udara seperti R-77 dan R-74, rudal udara ke permukaan presisi tinggi, serta bom berpemandu. Bahkan dikabarkan, Su-57 akan kompatibel dengan senjata hipersonik ringan yang sedang dikembangkan Rusia. Menariknya, Su-57 juga dilaporkan bisa membawa rudal jelajah di dalam ruang senjatanya, sesuatu yang sangat jarang dilakukan jet tempur lain. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Rusia membangun jet tempur yang benar-benar multifungsi dan mematikan di semua lini. Bicara soal realitas tempur, Su-57 pernah dilibatkan dalam uji coba tempur di Suriah, meskipun dalam skala terbatas. Tujuan utamanya adalah menguji sistem avionik, persenjataan, dan keandalan dalam situasi medan tempur nyata. Hasil dari operasi ini tidak banyak diungkap ke publik, tapi Rusia mengklaim hasilnya sangat positif dan menjadi landasan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Keikutsertaan Su-57 dalam konflik nyata juga menjadi pesan tersirat, bahwa Rusia siap menggunakan teknologi tercanggihnya jika kepentingan nasionalnya terganggu. Ini memperkuat posisi Su-57 bukan hanya sebagai alat perang, tetapi juga alat diplomasi militer. Ketika berbicara tentang dampak geopolitik, Su-57 bukan sekadar mesin perang, tetapi juga simbol kekuatan dan kemandirian teknologi Rusia. Di tengah tekanan ekonomi dan sanksi Barat, kemampuan Rusia mengembangkan jet generasi kelima menjadi bukti bahwa mereka masih menjadi kekuatan utama dalam industri pertahanan global. Su-57 juga dijadikan alat diplomatik untuk menarik mitra strategis, seperti India, Turki, dan bahkan negara-negara di Timur Tengah. Meskipun belum banyak yang membeli, potensi ekspor Su-57 tetap besar, terutama bagi negara yang tidak bisa mengakses jet tempur barat seperti F-35 karena alasan politik. Dengan harga yang lebih kompetitif dan fitur yang tidak kalah mumpuni, Su-57 bisa menjadi kuda hitam di pasar jet tempur global. Namun, perjalanan Su-57 masih panjang. Produksinya belum masif, jumlah unitnya di militer Rusia masih terbatas, dan transisi ke mesin generasi kedua belum sepenuhnya selesai. Tapi ini tidak serta-merta mengurangi ancaman yang ditimbulkannya di medan tempur. Setiap unit Su-57 yang beroperasi membawa kombinasi mematikan antara stealth, manuver ekstrim, sensor canggih, dan daya gempur tinggi. Dalam strategi militer Rusia, Su-57 bukan hanya pelengkap kekuatan udara, tetapi senjata utama untuk skenario perang modern melawan musuh setara. Bahkan ada kemungkinan besar pesawat ini akan dipadukan dengan drone tempur otonom seperti S-70 Okhotnik, menciptakan formasi tempur masa depan yang mematikan dan sulit diprediksi. Melihat keseluruhan gambaran ini, Su-57 adalah representasi dari bagaimana Rusia mendefinisikan keunggulan di udara, bukan hanya dengan menyamai teknologi Barat, tapi juga dengan menawarkan pendekatan berbeda yang lebih adaptif, multifungsi, dan siap tempur di segala kondisi. Ia mungkin belum sebanyak F-35 di langit dunia, tapi setiap kemunculannya menyiratkan peringatan keras bahwa dominasi udara kini tak bisa lagi dimonopoli oleh satu pihak saja. Su-57 adalah pesan bahwa dunia multipolar juga berlaku di angkasa. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Su-57 layak disebut sebagai jet tempur generasi kelima terbaik dari Timur? Ataukah keunggulannya masih perlu diuji lebih lanjut dalam konflik nyata yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe agar tidak ketinggalan konten militer dan teknologi canggih lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.